Hirzan Putri, spesialis anak, membahas topik gejala infeksi saluran kemih pada anak atau ISK. Ya mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi dokter penjelasannya nih, apa yang paling penting diketahui orang tua, jangan sampai ini sudah terjadi, atau mungkin langkah apa yang harus diambil ketika kita mengetahui ini terjadi pada anak? Biasanya seperti saya bilang, kita melihat si anak yang tadinya, kalau untuk anak umur 1 bulan ke atas sampai 5 tahun mungkin gejalanya dia tidak menyebutkan ya. Ini memang selalu tadi tidak ya demam yang kita tidak tahu sebabnya. Iya. Kita curiga ke sini. Curiganya ke situ. Oke. Biasanya dia mengeluh susah buang air kecil, saking pada buang air kecil. Kemudian kita kan masih anak bisa kita lihat warnanya kok keruh, kok bau. Kemudian dia mengeluh ada nyeri pinggang, bisa kadang sampai muntah. Jadi dia mual, muntah itu merupakan salah satu gejala juga untuk ISK. Jika ditemukan seperti itu, sebaiknya orang mengeluh nyeri, buang air kecil, mengeluh sakit di daerah perut bawah, itu sebaiknya harus segera dibawa ke dokter untuk memeriksa lebih lanjut. Iya, baik. Ini ada Ibu Rusma, dokter. Siang dokter, cara membersihkan yang baik dan benar ketika buang air kecil itu bagaimana dokter? Mohon penjelasannya. Pada anak perempuan? Iya, mungkin pada anak perempuan. Pada anak perempuan biasanya kita dari depan ke belakang. Jadi jangan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan, kuman yang dari anus akan masuk ke vagina. Nah itu yang sering menyebabkan infeksi. Kita kan suka. Tapi mungkin bisa lebih diperinci nih dokter. Nah, depan ke belakang ini maksudnya ketika kita membersihkan dengan lap atau ketika menyiram dengan air? Menyiram dengan air dulu. Oh. Menyiram dengan air. Kemudian cara membersihkannya kita dari depan ke belakang. Jadi dari depan walaupun bukan buang air besar. Iya. Jadi dari depan kita membersihkannya ke belakang. Jadi dia ke bawah, kumannya tidak akan masuk. Tidak terbalik. Tidak terbalik. Karena sering kita perhatiin kita aja karena suka dari belakang ke depan. Kemudian kita lap sampai kering, karena kalau masih lembab ditambah lagi pakaian dalam yang tidak menyerap, itu yang kadang membangun kuman untuk tumbuh di daerah kemaluan. Jadi memang melalui kulit yang masuk ke anus, jadi ke vagina, sehingga harus memakai pakaian dalam, cara membersihkannya harus baik, kelembapannya juga harus dijaga. Nah, masalah mengeringkan atau menggunakan lap ini memang perlu atau bagaimana dokter? Iya perlu ya? Perlu dikeringkan, karena kalau lembab nanti walaupun pakai dalamnya minyak keringat pasti akan lembab. Apalagi anak-anak itu mana pernah aktivitas banyak gitu buang air kecil langsung masuk aja nggak dilap, ya udah besok udah kita lihat udah kuning celananya. Ya kuning itu dengan ada infeksi yang tadi seperti saya bilang seperti keputihan. Biasanya kalau dari bau saja bagaimana? Pada kemaluan idealnya tadi 4 jam sekali. 3 jam. 3 jam. Antara 3 sampai 4 jam. Sekali. Jadi jangan sampai menahan pipis. Karena kita kan kadang menahan pipis sering sekali kita lihat. Nanti akhirnya pipis. Iya. Ini di nopol di celana ya akhirnya menambah. Enggak diganti pula gitu ya. Nah, biasa anak sekolah. Makanya kalau ada kita pulang sekolah mandi buka langsung pakaian dalamnya, karena kalau nggak dimandiin ya biasanya kuman yang udah kena keringat, yang mungkin tadi malas buang air kecil akhirnya banyak seperti itu. Pernah saya mendapati pasien seperti itu. Kalau saya pernah baca nih dokter dari referensi disebutkan bahkan ada remaja putri yang paling sering mengalami infeksi saluran kemih ini ya. Iya. Nah, karena salah satu yang tadi ya ada seperti dokter sebutkan malas minum, malas ke toilet ya. Nah, apalagi di sekolah gitu kan. Iya. Biasanya pada remaja putri memang. Dan ya tadi masalah teknis pembersihan organ intim. Iya, baik. Ini ada lagi pertanyaannya dokter, kalau pada bayi yang biasanya kan dipakaikan popok nih dokter, popok sekali pakai. Nah sebaiknya itu pakainya berapa jam sekali diganti dokter supaya tidak terkena infeksi saluran kemih? Iya itu juga pada bayi biasanya 2 jam sekali kita udah minimal harus ganti. Penuh tidak penuh, karena apa? Pasti anak bayi akan kencing terus. Segera diganti kan yang itu kan menempel terus dari pampersnya itu ya, dari situ bisa menyebabkan infeksi. Makanya kalau minimal kadang udah sampai tunggu 2 jam itu nggak boleh tetap kering dokter ya? Enggak. Jadi tunggu penuh sampai menggantung baru diganti. Nah itu yang sering